Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hairunisa, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya sedang bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Santi, merupakan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan kami akan melakukan percakapan pra-supervisi. Gimana kabarnya, Bu Santi? Alhamdulillah baik. Oke, baik Ibu ya. Seperti yang sudah dijadwalkan sebelumnya, kita hari ini akan melakukan percakapan pra-observasi atau pra-supervisi untuk membicarakan persiapan ya sebelum dilaksanakannya supervisi kelas. Nah, yang mana tujuan dilakukan supervisi kelas ini mungkin Ibu sudah tahu ya, untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Namun Ibu, sebelum dilakukan supervisi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dulu ke Ibu ya. Yang pertama mengenai ini Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti apa saja ya Bu? Oke, mengenai tujuan pembelajaran, terdapat beberapa tujuan pembelajaran setelah saya kasih pelajaran kepada anak. Yang pertama, siswa dapat mengevaluasi informasi yang tidak akurat dan bias dalam laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Lalu memahami dan menganalisis gagasan dalam laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Yang kedua, siswa dapat menulis informasi dalam bentuk laporan hasil observasi secara logis dan etis. Yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan laporan hasil observasi dengan runtut dan menggunakan intonasi yang tepat. Mungkin itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa. Oke, baik. Berarti ada 3 ya Bu ya, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti. Nah, kemudian bagaimana nih Bu mengenai area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti? Mengenai area pengembangan, mungkin yang saya pakai itu terdapat 3 pengembangan. Yang pertama, pengembangan pengetahuan, di mana mengembangkan pengetahuan ketika menganalisa gagasan dalam laporan hasil observasi. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Di sini yang akan dikembangkan yaitu mengenai keterampilan public speaking ketika presentasi, keterampilan menulis laporan, dan keterampilan dalam membuat bahan presentasi. Yang ketiga yaitu pengembangan keaktifan, di mana yang dikembangkan itu yaitu ketika keaktifan di dalam kelas ketika diskusi, tanya jawab, menambahkan ataupun menyanggah. Nah, di sini akan melatih sosial emosional murid, terutama dalam manajemen diri dan kesadaran sosial. Soalnya kan pada presentasi nanti akan ada menyanggah yang tidak mengenakan. Jadi si emosional anak itu bisa terlatih pada diskusi ini. Itu ya. Oke, baik. Sama ya, ada 3 area pengembangan, itu pengetahuan, keterampilan, dan keaktifan. Bagus ya Bu, jadi di sini pembelajaran sosial emosionalnya juga ada gitu ya. Oke, baik. Mengenai rancangan pembelajarannya nanti seperti apa ya Bu di kelas? Mengenai rancangan, saya nginduk ke modul ataupun RPP yang saya buat gitu ya. Terdapat 3 rancangan, biasanya yang pertama pembukaan, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang ketiga ada penutup. Di pembukaan itu seperti biasa pembiasaan, siswa berdoa terlebih dahulu, lalu saya mengabsen ketidakhadiran siswa. Setelah itu ada apersepsi, yaitu ketika pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai, saya mengajukan pertanyaan pemantik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal siswa. Yang kedua, ada kegiatan inti. Pada saat itu saya menyediakan teks belalang anggrek dan juga memberikan materi-materi dasar mengenai laporan hasil observasi. Lalu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, membuat dulu kelompok gitu, dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu siswa dipersilahkan diskusi mengenai gagasan laporan observasi dengan membebaskan tema di dalam laporan observasi tersebut. Nah, di sini pembelajaran PSE-nya keterampilan berelasi dan manajemen diri dan kesadaran sosial. Setelah itu mereka dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi dalam bentuk bervariasi. Di sini saya memperbolehkan siswa itu membuat produknya itu dalam bentuk PPT, audio, video, ataupun gambar. Nah, di sini pengembangan emosional yang dikembangkan yaitu
pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi si anak itu keputusan bertanggung jawab itu dipertanggungjawabkan ketika presentasinya, pemilihan materinya. Nah, setelah itu kegiatan penutup, di mana kegiatan penutup itu saya melakukan refleksi kepada siswa, bagaimana perasaan siswa setelah pembelajaran, lalu tindak lanjut apa yang akan dilaksanakan. Setelah itu materi apa yang didapatkan siswa setelah pembelajaran, dan bagaimana kalian akan menerapkan pembelajaran, bukan kalian, siswa akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Berarti itu strategi yang dipakai discovery Iya, learning. discovery Oh, iya, learning. discovery learning. Ya, itu sudah runtut sekali ya, bagus ya Iya. strateginya. Dan saya suka juga itu pembelajaran KS-nya juga ada, dan diskusi pembelajaran berdiferensiasinya Iya. juga ada. Gitu. Nah, kalau mengenai media pembelajaran Bu, nanti yang dipakai apa saja ya? Mungkin terdapat beberapa media. Kalau misalkan yang pertama laptop, PowerPoint atau PPT, LKVD, buku paket digital yang akan disampaikan kepada siswa, bahan ajarnya. Baik, nah kira-kira nih Bu, akan melaksanakan kegiatan tersebut pada hari apa dan jam keberapa ya? Sesuai mata pelajaran yang saya ampu, yaitu bahasa Indonesia di kelas 10 ya. Iya. Hari Selasa pada jam kelima setelah Jam istirahat. kelima. Oke, baik, berarti jam 10.30 ya? Iya, 10.30. 10.30, baik. Berarti nanti pada hari Selasa jam 10.30, jam kelima ya, saya akan datang ke kelas Ibu dan melakukan supervisi kelas untuk melihat, dan nanti juga saya akan mencatat kegiatan yang Ibu lakukan di kelas. Nah, setelah supervisi nanti kita akan adakan percakapan pasca ya Bu ya, pasca supervisi, dan itu percakapan terakhir, dan nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, sebelum diakhiri nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oh iya, banyak sekali ya. Banyak sekali ilmu yang saya dapat, dimulai pembelajaran KSE-nya, dan juga pembelajaran berdiferensiasi, gitu, serta pengalaman mengenai persiapan supervisi yang akan saya lakukan nanti, yang akan Ibu lakukan ketika supervisi. Gitu. Oke, baik. Ibu terima kasih ya sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan observasi ini. Nah, nanti berarti kita berjumpa di kegiatan observasi ya di hari Selasa depan, berarti ya Selasa depan. Baik. Mungkin sekian ya Bu ya kegiatan percakapan prasupervisi ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas nanti dan juga pasca observasi. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses. Semoga lancar kegiatannya gitu, dan bermakna. Ya, gitu. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum ke pembelajaran dimulai, Ibu mau bertanya. Oh ya, materi yang akan sampai
kimia beracun. Dapat menyebabkan iritasi dan reaksi alergi jika bersentuhan dengan kulit atau mata manusia. Gejala yang muncul akibat terkena bisa berupa bentol, bercak kemerahan, kulit terasa gatal, kering, dan muka. Reaksi gatal umumnya cukup ringan namun bisa sangat mengganggu. Siapakah aku? Ulang terus. Apa yang berbulu? Betul sekali. Yang ulang tadi itu adalah ulat. Apa hubungannya dengan laporan hasil observasi? Apa hubungannya? Bagus. Ini ada apa lagi? Ular. Terus apa lagi? Ya, betul sekali ya tadi kata Siti. Karena yang ibu dari bacakan atau pemahaman itu ada termasuk ke dalam ciri-ciri ulat bulu. Sedangkan ciri-ciri itu termasuk ke dalam struktur laporan hasil observasi. Oke. Setelah itu tujuan pembelajaran yang akan dikemukakan setelah kalian belajar sama ibu, kalian dapat mengevaluasi informasi yang tidak akurat dan bias dalam laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Memahami dan menganalisis gagasan dalam laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Yang kedua, kalian dapat menulis informasi dalam bentuk laporan hasil observasi secara logis dan etis. Dan yang terakhir, kalian bisa mempresentasikan laporan hasil observasi. Yang pertama, definisi teks laporan hasil observasi, di mana teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang berisi informasi atau penjabaran umum yang didapatkan dari hasil pengamatan atau observasi. Nah, tujuan kegiatan pengamatan tersebut adalah mendapatkan informasi tentang tingkah laku, kondisi, keadaan ataupun situasi ataupun objek yang diteliti. Lanjut. Ada karakteristik teks laporan hasil observasi, di mana karakteristik laporan hasil observasi itu yang pertama bersifat objektif. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada Oke, setelah kalian dibagi kelompok, ibu kasih tugas setiap kelompok dibebaskan temanya ya. Mau membahas mengenai tumbuhan, mau mengenai hewan, ataupun adat. Ibu bebaskan tema laporan hasil observasi kalian. Ibu kasih lembar kerja ke kelompok, nanti diisi. Lalu untuk penjelasan ke depannya, masing-masing kelompok menjelaskan. Ya. Lihat dulu.
deskripsi bagian, yang ketiga ini simpulan atau manfaat. Nanti dipresentasikan ke depan. Tentang apa mau tentang apa? Di sini ada pernyataan. Oke, sekarang waktunya presentasi. Dikatakan mampu berarti sekarang yang presentasi hanya satu kelompok dulu ya. Minggu depan kita kelompok presentasi kelompok selanjutnya. Oke, untuk yang presentasi kali ini, Ibu tunjuk kelompok Siti. Yuk, kelompok Siti. Silakan disimak presentasi teman kalian ini. Kelompok berapa? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Perkenalkan kami dari kelompok yang akan dibacakan oleh Iin Afrilia. Pada pengertian, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi tentang tingkah laku Perhatikan teman-teman, perhatikan. atau situasi Diperhatikan ke depannya, nanti ada sesi tanya jawab. Silakan kalian perhatikan presentasi kelompok 2 ini. Contoh laporan observasi yang disajikan mengenai kucing. Sedangkan kucing rumahan adalah jenis yang sangat populer sebagai hewan peliharaan. Kucing rumahan bisa mencapai berat 16 kg, panjang 60 cm. Ini coba ibu tanya dulu gambaran kepada kalian, mana yang termasuk ke dalam pernyataan umum di dalam laporan hasil observasi mengenai kucing? Coba. Ya, mana yang bisa disebut mengenai pernyataan umum? Paragraf yang pertama. Apa? Coba bacakan. Jawaban hasil apakah betul atau tidak? Betul. Ya, silakan sekarang lanjutkan ke penjelasannya oleh penyaji. Pertanyaannya apa fakta menarik mengenai kucing? Pertanyaan dari kelompok. Fakta menarik tentang kucing. 1. Kucing tidur lebih dari 13 jam sehari. 2. Mempunyai gen mirip dengan harimau. 3. Bisa merasakan emosi manusia. 4. Melompat setinggi 5 kali lipat dari badan. 5. Keseimbangan tubuh kucing luar biasa. 6. Membersihkan tubuh dengan lidah. Dan terakhir, suara dengkuran yang bisa meredakan stres manusia. Terima kasih. Oke, udah? Oke, silakan duduk dulu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan betul dan mengirim presisi
presentasi kelompok selanjutnya. Ya. Rasakan ketika pembelajaran sama ibu ini. Pengalaman apa yang akan kalian lakukan mengenai laporan observasi? Mempresentasikan mengenai apa lagi? Percaya diri, terus pembelajaran apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Ya, bagus. Apa lagi? Dalam kehidupan sehari-hari kalian harus memanfaatkan pembelajaran pada hari ini ya. Oke, mungkin dikarenakan waktu itu yang bisa disampaikan. Minggu depan kita membahas atau melanjutkan presentasi untuk kelompok selanjutnya. Silakan biasanya dirapikan kembali ke selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hairunisa, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama dengan Ibu Santi yang merupakan guru bahasa Indonesia dan ditemani dengan Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Rita. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Baik, Ibu Santi, seperti yang sudah kita bicarakan ya di prasupervisi, nanti setelah observasi kemarin sudah kita laksanakan, sekarang kita melaksanakan percakapan pasca observasi gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya diskusikan sama Ibu. Baik. Sebelumnya nih, Hmm. kira-kira apa yang pengen Ibu dapatkan dari percakapan kita sekarang ini? Ya, tujuan dari percakapan kita ini dilakukan di sini yang saya inginkan gitu merefleksikan diri saya sebagai guru mengajar gitu di kelas ya. Jadi menambah juga wawasan dan pengetahuan ilmu diadakannya observasi dan Ke kelas iya. kemarin ya. Oke. Oke, kalau gitu kemarin kan ada ini ya Bu ya, area pengembangan yang pengen Ibu capai ketika pelaksanaan di kelas observasi kemarin. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangannya apa saja? Oke, mengenai area pengembangan yang dilakukan seperti halnya kemarin saya udah sampaikan ya. Terdapat 3 area pengembangan. Yang pertama, pengembangan pengetahuan, di mana di dalam pengembangan pengetahuan ini dapat meningkatkan pengetahuan siswa dalam menganalisis gagasan atau materi yang disampaikan mengenai laporan hasil observasi. Yang kedua, ada pengembangan keterampilan. Di pengembangan keterampilan ini bisa meningkatkan keterampilan public speaking siswa ketika presentasi, keterampilan dalam menulis laporan dan membuat laporan sebagai bahan presentasi. Yang ketiga, pengembangan keaktifan, di mana di dalam pengembangan keaktifan ini meningkatkan keaktifan di dalam kelas ketika diskusi, tanya jawab, menambahkan pendapat ataupun menyanggah. Nah, di sini akan melatih bagaimana sosial emosional anak, terutama dalam manajemen diri dan kesadaran sosial. Oke, baik. Berarti ada 3 ya area pengembangan yang ingin Ibu capai, keterampilan, pengetahuan, dan keaktifan. Keterampilan juga bisa dalam membuat laporan dan ini ya, membuat bahan presentasi untuk ya presentasi. di Canva kemarin. Oke, baik. Itu sudah bagus ya Bu ya, karena kemarin juga saya lihat siswanya aktif dan juga memang keterampilan pembuatan bahan presentasinya juga tercapai gitu. Nah, namun menurut Ibu nih, apakah ada kendala atau kekurangan mungkin ketika pelaksanaan observasi kemarin? Untuk kendala pasti ada dan kekurangan ya Bu ya. Mungkin kendala yang dihadapi bisa berupa kurangnya keterlibatan siswa dalam kegiatan atau mungkin ada masalah dengan media pembelajaran yang digunakan, seperti kurangnya persiapan atau teknis, jaringan internet. Nah, selain itu terkadang ada juga masalah dalam pengelolaan waktu atau penyesuaian materi dengan tingkat pemahaman siswa. Iya ya, karena kekurangan itu pasti ada. tidak akan sempurna gitu ya. Nah, namun kira-kira penyebabnya apa Ibu ya? Untuk penyebab masalah ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya persiapan atau pengalaman dalam menggunakan metode atau media pembelajaran yang baru, atau mungkin kurangnya pemahaman tentang kebutuhan dan gaya belajar siswa.
Selain itu, kendala teknis atau lingkungan belajar juga berpengaruh karena kurangnya mendukung gitu ya. Begitu. Nah ya dari apa yang Ibu sampaikan barusan, terdapat kendala, kekurangan, Iya. dan ada apa area pengembangan tadi. Menurut Ibu atau Ibu kedepannya nanti mau seperti apa atau punya rencana bagaimana mengenai pengembangan dari area Oke, tersebut? mungkin rencana perbaikan untuk Iya, kedepannya nah ya Bu ya. Mungkin rencana perbaikan untuk kedepannya untuk mengatasi kendala atau permasalahan ini penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Rencana perbaikan bisa mencakup peningkatan persiapan materi, pelatihan dalam penggunaan media pembelajaran, atau adaptasi strategi pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan lebih baik. Nah, lalu menyusun rencana pembelajaran yang lebih fleksibel dan mengakomodasi berbagai gaya belajar juga bisa membantu mengatasi permasalahan ini. Oke, baik. Jadi Ibu sudah bisa menyimpulkan ya solusi dari permasalahan Ibu, mulai dari apa tadi? Mengevaluasi, Evaluasi kemudian meningkatkan persiapan persiapannya, materinya, terus melakukan baik materi pelatihan. ataupun teknis gitu ya Bu. Oh iya, teknis Waktu dan juga. oke, terus pelatihan juga ya, mengikuti pelatihan dalam penggunaan media dan juga menyusun rencana pembelajaran yang lebih fleksibel. Itu yang tadi Ibu sampaikan ya. Ya, Jadi sudah menemukan gimana Ibu? ya, Ibu sudah insya bisa Allah. menyimpulkan dan menemukan solusinya? Mohon. Ya sudah. Nah, kira-kira kapan Ibu dari apa rencana Ibu tadi dari solusi permasalahannya kapan mau diterapkan? Mungkin pertemuan selanjutnya ya. Iya, Pertemuan selanjutnya ketika proses pembelajaran dilakukan lagi sesuai jadwal pelajaran. Berarti minggu depan mungkin ya? Ya, Minggu ya depan. bisa. Berarti nanti kita 2 minggu lagi bisa ketemu lagi ya. Kita bicarakan lagi Mengenai gitu evaluasi. progresnya. Iya, Iya, mengenai siap, rencana siap. Ibu kan ingin mengevaluasi Baik. bagaimana progresnya. Nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi. Oke, baik. Oke. Alhamdulillah Ibu ya, Ibu sudah menemukan solusinya, sudah berjalan dengan lancar prosesnya, juga luar biasa. Terima kasih juga Ibu sudah meluangkan Iya. waktunya. Nanti kita bisa sharing dan diskusi lagi lah mengenai apa rencana pembelajaran Ibu mungkin. Kalau perlu kita ngobrol kontak aja. Iya. Gitu. Japri. Iya. Baik, mungkin sekian percakapan pasca observasi bersama Ibu Santi yang merupakan guru bahasa Indonesia di sekolah kami. Mungkin sekian videonya, semoga videonya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.